حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى نحمده ونصلي ونسلم على نبيه الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قال الرسول صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر من الوتر من العشر الأواخر من شهر رمضان صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Jamaah salat tarawih hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lai sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah, alamin. Berkat doa Ustaz. Malam keberapa ini Bapak Ibu dari bulan Ramadan? Ada yang 29, ada yang 28 ya. Kalau kita tahu ini malam yang tidak pasti, ada yang 29, ada 28. Maka carilah atau lengkapilah amalan-amalan kita. Jangan hanya kita yakin yang diganjil-ganjil saja. Yang genap pun mari kita sempurnakan amalan kita di malam Lailatul Qadar, di 10 malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil dari 10 akhir bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk beramal yang baik, beribadah yang berkualitas, dan untuk beramal-amal yang lainnya yang banyak di malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas, dan setiap orang pasti dan pasti mati. Dan setiap orang akan dibalas pada hari kiamat amalan-amalan yang pernah ia kerjakan di dunia dengan balasan yang sempurna. Maka barang siapa kelak di akhirat Allah masukkan ia ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka yang penuh dengan siksa, maka ia adalah orang-orang yang sangat beruntung dan bahagia. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang itu. Hadirin yang mulia, merupakan sunnatullah dan tidak bisa dipungkiri
orang kaya mati, orang miskin mati, orang tua mati, anak-anak pun mati, presiden atau raja mati, rakyat biasa pun mati. Kalau di dalam profesi, para pebisnis mati dan para buruh pun mati juga. Orang yang pensiun mati dan yang belum pensiun pun mati juga. Para imam mati dan para jamaah pun mati juga. Para ulama yang Allah muliakan dengan ilmunya mati juga. Begitu juga dengan orang-orang awam pun mati juga. Maka setiap jiwa, setiap orang pasti mati, dan setiap orang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq yang telah menciptakannya, dan Allah Subhanahu wa taala tempat kembalinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita adalah milik Allah, dan kita akan kembali kepadanya. Hadirin yang mulia, apa yang kita kumpulkan selama hidup kita, dari harta benda, dari rumah yang gadang, dari mobil yang mewah, dari uang yang banyak, dari istri-istri atau suami-suami, anak-anak, orang tua, bahkan karib kerabat yang dekat yang biasa menolong kita di dunia ini, tidak akan bermanfaat sedikit pun. Demi Allah, tidak akan bermanfaat sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada rasulnya, iman kepada kitabnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir baik dan buruk. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita sudah paham bahwasanya ketika kita mati, dan pasti kita mati, hanya yang kita butuhkan adalah iman kepada Allah, maka jagalah iman kita, jagalah keimanan kita sampai akhir hayat kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, syahdan, ada seorang raja di zaman Bani Israel mempunyai seorang penyihir yang sepuh. Lalu penyihir berkata, "Wahai raja, carikanlah aku pengganti." Maka didatangkanlah seorang pemuda. Berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, pemuda itu pun belajar kepada penyihir dan telah mahir terhadap sihir. Suatu ketika hendak pulang, ia menemukan di jalan seorang ulama atau rahib di zaman itu sedang menyampaikan agama Allah yang hak. Lalu ia terkesima dan ia pun belajar juga dengan rahib tersebut. Berjalan waktu, hari, bulan, bertahun-tahun, dia pun telah belajar kepada rahib. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk di dalam hatinya kepada siapa dia akan belajar seterusnya. Maka tidak akan bersatu antara hak dan batin, tidak akan bersatu ilmu sihir dan ilmu Allah. Maka di tengah jalan ketika hendak pulang, ia berjumpa dengan seorang atau seekor binatang yang sangat besar, kita katakan raksasa di zaman itu. Maka Allah memberi dia petunjuk, lalu ia mengambil batu kecil dan di dalam hatinya berdoa kepada Allah, "Ya Allah, seandainya perkara dengan rahib itu Engkau lebih mencintainya,
daripada penyihir itu, maka bunuhlah raksasa ini dengan batu ini. Ketika hendak dilemparnya, maka dia katakan Bismillah, dengan nama Allah. Maka raksasa itu pun mati. Akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pemuda ini pun meninggalkan penyihir tadi dan terus belajar kepada rahib, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan ia karunia yang lebih, kemampuan yang dahsyat, bisa menyembuhkan segala penyakit atas izin Allah. Ia bisa menyembuhkan penyakit buta, penyakit lepra, dan penyakit yang lainnya. Maka teman dekat raja kala itu atau penasehatnya itu buta. Maka ia hendak ingin sembuh dari butanya. Ia datangi pemuda itu, "Wahai pemuda, sembuhkanlah penyakitku. Aku akan memberi kau apapun yang kau mau." Maka pemuda itu katakan, "Bapak Ibu, sesungguhnya yang menyembuhkan penyakit adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika engkau mau sembuh, maka berimanlah kepada Allah dan aku akan mendoakan kesembuhan atas butamu." Akhirnya dia beriman kepada Allah, lalu pemuda mendoakannya, lalu Masya Allah, Allah sembuhkan penyakit butanya. Lalu raja pun tahu, Bapak Ibu, bahwasanya penasehatnya telah murtad dari agamanya. Dari zaman dahulu sampai sekarang, orang-orang kafir tidak akan ridho terhadap orang-orang Islam. Tidak akan ridho orang Islam mengamalkan agama Islam ini dengan sempurna, termasuk raja ini. Maka raja datangkan penasehat tadi, "Wahai temanku, apakah benar begini dan begitu?" Maka ia katakan, "Iya, aku telah beriman kepada Allah." Maka raja bertanya, "Siapa yang telah memurtadkanmu dari agamamu yang dahulu?" Maka dipanggillah pemuda, dihadapkan sang raja. Pemuda pun ditanya, "Wahai pemuda, agama siapa yang kau ikuti ini?" Maka pemuda katakan, "Aku mengikuti agama hak, agama yang benar, bukan agamamu yang batil ini. Dan aku telah belajar kepada rahib." Maka rahib pun didatangkan. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, raja pun berniat menghukum orang-orang beriman kala itu. Lalu didatangkan rahib, "Wahai rahib, engkau telah melihat apa yang di atas kepalamu." Di atas kepalanya kala itu Bapak Ibu gergaji yang akan membelah dari atas kepalanya sampai tengah badannya. Murtadlah. Maka dengan bangga ia katakan, "Tidak, aku beriman kepada Allah dan aku tetap dalam keimanan ini." Akhirnya Bapak Ibu dibelahlah dari atas kepalanya sampai tengah badannya, sehingga badannya itu terbelah dan disaksikan para rakyat kala itu. Lalu didatangkan penasehat, "Wahai penasehat, murtadlah." Maka penasehat tadi mengatakan hal yang sama apa yang dikatakan rahib. "Tidak, aku beriman kepada Allah dan aku tetap beriman kepada Allah." Lalu dibelah tubuhnya menjadi dua seperti yang dialami rahib tadi. Hadirin yang dimuliakan Allah, tinggallah pemuda ini. Maka raja ingin menghukum dia dengan hukuman yang lebih berat lagi. Maka raja perintahkan, "Wahai pasukanku, bawalah pemuda ini ke atas gunung. Lalu tanyakanlah kepada dia, murtadlah. Kalau dia tidak mau, maka campakkan dia dari bawah." Maka dibawalah pemuda itu. Ketika sampai di atas gunung, pemuda tersebut berdoa kepada Allah,
Hasbi Allah, cukuplah Allah bagiku. Allah sebaik-baik penolong. Ya Allah, tolonglah aku. Maka seketika itu juga gunung bergetar sekencang-kencangnya, menjatuhkan seluruh pasukan dan meninggalkan pemuda saja. Lalu pemuda pulang kepada raja. Maka raja tambah geram, tambah marah. Wahai pasukanku yang kedua, bawalah pemuda ini ke tengah lautan, lalu campakkanlah dia ke tengah-tengah itu. Maka dibawalah pemuda. Ketika hendak dicampakkan di tengah lautan, pemuda berdoa kepada Allah, Hasbi Allah, cukuplah Allah untukku. Dia sebaik-baik penolong. Ya Allah, tolonglah aku. Maka kapal pun terbalik, dan yang selamat hanya pemuda tadi. Hadirin dimuliakan Allah, pemuda tadi kembali lagi kepada raja. Maka raja tambah geram, tambah marah, dan tambah tidak karuan. Maka dia pun telah pening, telah bingung bagaimana cara aku membunuh pemuda ini. Maka pemuda katakan, wahai orang sombong, engkau tidak akan bisa membunuhku kecuali dengan syarat dariku. Apa itu? Engkau kumpulkan rakyatmu di tengah padang yang luas, lalu ikatlah aku di tiang, lalu ambil busurmu dan arahkanlah ke dadaku, dan ucapkanlah Bismillahirrabbilghulam, dengan nama Allah Tuhan yang pemuda ini. Maka raja pun melakukan syarat tadi. Setelah rakyat kumpul, pemuda diikat, dan busur pun telah diarahkan ke jantungnya pemuda tadi. Lalu raja pun berkata, Bismillahirrabbilghulam, dengan nama Allah Tuhan yang pemuda ini. Lalu anak panah mengarah ke jantung, matilah pemuda ini. Hadirin dimuliakan Allah, apakah sampai sini? Tidak. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki hidayah bercucuran pada umat-umat itu. Lalu dengan gemuruh seluruh rakyat mengucapkan kata-kata yang sama. Bismillahirrabbilghulam, amanna birabbilghulam, amanna birabbilghulam, amanna birabbilghulam. Kami beriman kepada Tuhannya pemuda ini. Masya Allah. Bapak Ibu, jadilah rakyat itu memeluk agama pemuda tadi. Lalu raja pun geram, raja marah besar. Maka ia perintahkan pasukannya, wahai pasukanku, galilah parit sedalam-dalamnya, campakkanlah kayu bakar, lalu bakarlah, hingga rakyatku mengetahui bahwasanya siksaku pedih. Lalu ketika api telah nyala, rakyat pun dihadapkan satu persatu ke api tadi. Lalu dikatakan, murtadlah, engkau akan selamat. Maka rakyat tidak ada satupun yang murtad. Dicampakkanlah satu persatu ke dalam api tadi. 1 sampai 10 sampai ribuan dimasukkan Bapak Ibu. Tinggallah seorang ibu yang sedang menggendong anaknya yang masih bayi. Maka dikatakan murtadlah. Maka ibu tadi pun goyah, bimbang, bagaimana aku akan masukkan anak bayiku ini ke dalam api? Aku sangat sayang kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menghendaki dengan tindakan yang lain. Idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu, maka Allah tinggal mengatakan kun, maka jadilah dia. Maka bayi tadi pun berbicara atas kehendak Allah.
Ya ummah, wahai ibuku, isbiri, sabarlah, sesungguhnya engkau di atas agama yang benar. Kuatlah hati ibu itu tadi, lalu dia dicampakkan juga ke dalam api. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah keimanan orang-orang atau umat-umat sebelum kita, bagaimana mereka menjaganya dengan kuat, mereka menjaganya dengan benar, dan mereka benar-benar beriman kepada Allah sampai akhir hayat mereka. Namun bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Apakah setelah Ramadan ini kita masih juga beriman kepada Allah? Karena kita lihat Bapak Ibu, ketika di awal Ramadan begitu banyak jamaah, begitu penuh masjid-masjid. Namun sampai sekarang satu persatu gugur. Bukan mati Bapak Ibu, bukan badannya yang mati, tapi hatinya yang mati. Hingga ia tidak bisa lagi melangkahkan kakinya ke masjid. Maka mari kita pertanyakan diri kita, seberapa besar keimanan kita? Apakah kita jujur menjaga keimanan kita sampai akhir hayat kita? Maka saya berdoa untuk Bapak Ibu dan saya pribadi, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita sampai akhir hayat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kisah tadi Allah abadikan di dalam Al-Qur'an dengan nama kisah Ashabul Ukhdud, kisah Ashabul Ukhdud yang ada dalam surah Al-Buruj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idh hum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Qutila ashabul ukhdud, celakalah dan celakalah ashabul ukhdud itu, an-nari dzatil waqud, ketika mereka menyalakan api yang sangat besar dengan kayu bakar. Izhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka tatkala itu duduk-duduk menyaksikan. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka telah benar-benar menyaksikan siksaan yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang beriman. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid, dan mereka tidak menghukum orang beriman itu kecuali orang-orang beriman itu benar beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah adalah miliknya kerajaan langit dan kerajaan bumi, dan Allah benar-benar menyaksikan apa-apa yang telah dilakukan hamba-hambanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan hati-hati kita di dalam iman yang benar, iman kepada Allah sampai akhir hayat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, merahmati kita, dan memasukkan kita semua ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas kekurangan, dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz telah menyampaikan tausiah pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi renungan kepada kita nantinya. Kemudian insyaAllah pada besok subuh kita kembali mendengarkan tausiah subuh bersama Ustaz Sufrizal dengan tema keutamaan sedekah. Kemudian untuk infak atau sedekah untuk kumpul pada malam hari ini untuk pembangunan atau masjid sebanyak Rp157.000. Kemudian anak yatim Rp149.000. Kemudian wafat Rp142.000. Kemudian pesantren Ramadan Rp66.000. Jadi jumlah seluruhnya sebanyak Rp514.000. Mudah-mudahan infak atau sedekah yang selalu kita sisihkan menjadi amal kepada kita nantinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian terima kasih kepada Bapak dan Ibu selalu memberi hidangan atau konsumsi baik untuk buka maupun untuk sahur kepada petugas di Masjid Surabaja. Selanjutnya mari kita melaksanakan salat sunat tarawih dan salat sunat hajat. Demikian Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikumen ya. Allah. Ini orang ada rencana kalau ada